untuk umatnya Nabi Muhammad. Untuk umatnya Musa, la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Di zamannya Isa, la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Sama. Di mana? Di ayatnya di mana, Bos? Loh, itu memang syahadat seperti itu, harus mengakui itu. Yohanes 17:3. Ya, ayatnya. Yohanes 17:3. Nah, bukan dari kitab di Quran. Oh, di Quran ayatnya di mana? Nah, la ilaha illallah wahda, kan Nabi Isa di Al-Quran selalu mengatakan innallah wa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Al-Zuhruf ayat 61. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, kan gitu. Itu pengakuan kan? Ikrar kan itu. Nah terus. Assalamualaikum. Berarti enggak di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu. Masih lemas ini. Iya. Oh, berarti ada. Berarti syahadat Musa dan syahadat Isa itu ada berarti Pak Ustaz, di Al-Quran atau di hadis Pak Ustaz? Iya, maksudnya syahadat itu dia mempunyai keyakinan. Kalau orang yang tidak bersyahadat kan mereka menyembah berhala, menganggap berhala itu Tuhannya. Nah, kalau orang bersyahadat, berikrar, yaitu mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu syahadat sudah. Berikrar bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini kan ikrar sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Aku baru sampai di rumah. Lanjut. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut aja dulu. Itu ada mau belajar dia itu. Terusin. Jadi apakah pengikut Musa atau pengikut Isa atau yang sebelum Muhammad itu tanpa menyebut nama Muhammad di dalam syahadatnya, apakah mereka akan mendapat? Mereka tidak bisa jawab itu, kan orang lain yang jawab aja. Jawabannya ngawur itu. Ini mau diskusi apa gimana ini? Keluarkan, siapa yang naikkan lagi? Aku bertahu. Iya, dari tadi ditantang diskusi nggak mau, cuma ngeyel, gitu kan? Ditantang diskusi nggak mau sama Ustaz Hatta. Siapa itu? Itu di bawah, Martin Mani, siapa yang namanya itu? Oh, cuekin aja itu. Jos aja dulu ini, Jos. Silakan Jos, nanya lagi Jos. Sudah dikeluarkan, dinaikkan lah. Itu. Ya, satu-satu nanti teman-teman Kristen yang mau bertanya. Silakan Jos dulu. Apakah saudara-saudara yang sebelum kelahiran Muhammad terus dia bersyahadat tanpa mengucapkan nama Muhammad, apakah dia akan mendapatkan surga? Oke. Jadi pintu surga itu bagi orang yang mentuhankan Allah. Nah, di zamannya Musa kan Musa memperkenalkan Tuhan Allah itu Esa. Ulangan nama yang 4. Begitu juga Yesus. Markus 12:29. Begitu juga Nabi Muhammad. Al-Ikhlas ayat 1. Itulah surga tempatnya. Makanya di dalam Shofat Fusilat ayat 30 dijelaskan, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah. Bagi orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian meneguhkan pendiriannya, tidak menyekutukan Allah, maka malaikat datang mengatakan, turun mengatakan, jangan bersedih, jangan takut, bergembiralah dengan memasuki surga. Ya gitu. Nah, Musa kan mentuhankan Allah. Umatnya yang percaya kepada Allah bersama Musa masuk surga nantinya. Begitu juga Yesus mengajak mentuhankan Allah. Yang percaya dia masuk surga bersama Yesus. Umatnya itu. Terus. Apakah ada pernyataan Musa di dalam Al-Quran bahwa Nabi terakhir itu adalah Muhammad atau Nabi pilihan itu? Oke. Sifat-sifat nubuat itu kebanyakan itu bukan nama, sifat. Al-haditsus tsani an Athaib an Ka'bil akhbar qala allamani abit taurata illa sifra wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sundu falamma mata bi fatahtu. Nanti
mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Jadi di dalam Taurat itu dulu ada. Ini pengakuan dari Atha ibnu Yasar. Pengakuan dia bagaimana? Saya pernah diajarkan Taurat oleh abah saya, bapak saya, sampai hatam. Kecuali ada beberapa lembar yang tidak dibacakan sama saya, oleh bapak ke saya. Justru malah diambil, dirobek. Lalu ditaruh di dalam peti. Nah, saya kan penasaran. Ini dalam Taurat ini dulu. Nah, setelah bapak saya meninggal, saya penasaran apa dulu yang dirobek itu. Kenapa nggak dibacakan ke saya? Ada apa lembaran itu? Kok tidak semuanya dibacakan ke saya? Nah, kan abah sekarang meninggal bapak. Ya sudah, saya buka saja peti itu karena penasaran. Ternyata setelah dibuka lembaran itu isinya akan ada nabi akhir zaman, lahir di kota Mekah, wa hijratuhu bil Madinah, dan akan hijrah ke Madinah, wa sultanuhu bisyam, kekuasaannya meluas ke Syam. Makanya orang-orang Yahudi banyak ke Yasrib. Yasrib itu kota Madinah zaman dulu. Sebelum Nabi Muhammad hijrah, Yasrib namanya. Berbondong-bondong mereka ke sana, nunggu Nabi akhir zaman ini. Tapi tiba-tiba pada akhirnya, ketika Nabi itu hijrah beneran, mereka bingung. Gimana ya? Kalau saya beriman, saya kan orang Israel, umat pilihan. Masa harus menjadi pengikut Muhammad yang lahir di Mekah? Tapi kalau saya tidak ikut, Taurat yang memerintah. Gimana ini? Akhirnya musyawarah, kesimpulannya mereka tidak mau beriman. Tapi mereka tahu benar Nabi Muhammad itu, gitu. Nah, gitu ceritanya. Ada dulunya tentang Nabi Muhammad. Oke, lanjut. Apa lagi? Itu ceritanya di mana itu, Bos? Lalu, kamu tuh ngeyel, ribet banget nanyanya. Yang singkat maksudnya tadi dia apa? Dijawab, nanya lagi, apa lagi, gitu loh. Oh, jawabannya yang Pak Ustadz sampaikan tadi itu semuanya ada di Al-Quran, begitu, atau di hadis? Ya enggak, itu hadis, itu asar, itu pengakuan seorang putranya Rabi, anaknya seorang Rabi mengakui bahwa dalam Taurat itu ada dirinya. Terus pernyataan Ustadz tadi yang Ustadz sampaikan tadi, yang Ustadz katakan tadi itu hadis sumber dari mana? Hadis Susani an Atha ibnu Yasar an Ka'bil Akbar, hadis yang nomor 2, yaitu dari Atha ibnu Yasar Al-Atha ibnu Yasar an Ka'bil Akbar, dari Ka'ab al-Akbar, gitu. Itu hadis, kisah dari seorang anaknya Rabi. Oh, berarti kalau bersyahadat tidak mengucapkan nama Muhammad enggak apa-apa ya, Pak Ustadz? Ya kalau sekarang nggak boleh, zamannya Nabi Muhammad. Seperti dulu di zamannya Musa, ya harus menyebut Musa, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Musa utusan Allah. Kenapa tidak menyebut Nabi yang lain tahta? Wong saat itu dia yang diutus. Sama dengan gini, sekarang saya orang Indonesia, Bapak Presiden saya Bapak Prabowo. Kenapa kata bukan SBY? Loh, sekarang zamannya Bapak Prabowo. Dulu andai kan di zamannya Bapak SBY, baru kita mengatakan saya rakyat Indonesia, presiden saya Bapak SBY. Oh, sekarang ini Nabi Muhammad, Bapak Prabowo. Berarti pengakuan kita ikrarnya Bapak Prabowo. Dulu orang-orang di zamannya Bapak Soeharto ngomong rakyat Indonesia, presidennya adalah Bapak Soeharto, gitu. Pengakuan orang Indonesia yang di zamannya Bapak Soeharto. Sekarang Bapak Prabowo, masa mau gini? Saya tetap presiden saya Bapak Soeharto, ya tidak mungkin. Wong itu di zamannya Pak. Kalau ingin mengatakan kayak gitu dulu di zamannya beliau, gitu. Oke, lanjut. Apa lagi? Apakah dengan percaya Muhammad sebagai manusia pilihan atau terpilih lah? Enggak, kamu terakhir lah. Dan kamu jangan bohong, dan kamu itu sudah saya tahu ya. Apa?
Kamu tuh dari dulu bantah Ustaz, saya mau nanya ya. Ya kamu nanya. Iya kan saya seumur hidup. bertanya. Ustaz. Kamu kan sudah saya kontra nanya seumur hidup dari dulu. Dan kamu itu udah jangan bohong. Bukan. Berarti kamu diajarin dalam agama kamu boleh bohong aja. Ustaz. Jadi begitu Pak Ustaz. Iya kamu Tidak ada dan maksud- kamu ya jangan bohong loh, nggak boleh. Ya. Kamu tuh tak berubah kamu dari dulu. Terus yang jadi pertanyaan saya ini begini Pak Ustaz. Apakah jika Kamu tuh nanya saja belopotan kamu tuh gimana sih, coba lah. dan begini. Apakah jikalau Jika aku ini bisa menjadi dua. tunggu Nah, Ustaz. Apakah jika kafir ini tidak ada di bumi langsung ini, terbang. apakah kota-kota sekarang ini akan seindah ini? Sedang Semegah ini, seindah ini, seluar biasa ini? Atau kita mesti tinggal di Padang? dan kamu nanya saja gak bisa dipahami binatang aja tidak paham dan. Coba dianukan. Coba dijelaskan saya Ustaz. Apa berarti masih kan nanya itu yang beres itu kamu. Apakah jika gimana? Seandainya di bumi ini kafir tidak ada, yang ada umat muslim, apakah kota sekarang ini akan seindah sekarang ini? Oke. Akan semegah ini? Oke. Coba dijelaskan Pak. Iya. Jadi gini dan walaupun Islam semua ya malah tambah indah. Ya. Karena coba masalah kebersihan umat Islam an-nadhafatu minal iman. Kebersihan bagian dari iman. Anda kan melakukan semua kan ini. Masalah akhlak banyak akhlak. Kita tidak boleh marah, memaafkan Atau begini, Pak Ustaz. sesamanya. Kan banyak dalam Atau begini Al-Quran. Pak. Atau begini Pak Ustaz. Seandainya di bumi ini kafir tidak ada, mobil pasti tidak ada. Loh, belum tentu. Rumah semegah ini, Nah, bangunan semegah sekarang ini pasti tidak akan ada. Ya, Yang ada los. Ya gak bisa ngomong kayak gitu. Awalnya Iya, karena semua kan gitu gini Pak, gini dah. karena semua kan ciptaan kafir. Enggak, kalau kamu baca sejarah, awalnya dulu ya, yang menulis tentang agama, tentang teknologi Islam dulu, karena Gimana? negara kuno itu, bahkan di perang salib, perang apa ya, perpustakaan terbesar di Baghdad, ya, diambil semua yang penting-penting, sampai ada benteng di tengah danau yang begitu besar. Sampai kitab-kitab itu dibuang di danau itu, dibuat jembatan dari banyaknya kitab Islam itu. Tapi diambil yang penting-penting, dibawa ke Eropa, lalu dipelajari. Akhirnya muncullah ilmu-ilmu sekarang. Karena peradaban Eropa itu baru itu. Amerika saja baru berapa ratus tahun adanya. Sedangkan perkembangan Islam sudah ada zaman dari dulu. Bahkan manusia pertama saja, coba, di mana kuburannya nenek Hawa? Di mana? Dulu kan Musa Pak Ustaz. Pertama kan Musa. Enggak, bahwa peradaban itu memang di Timur Tengah rata-rata. Nabi-nabi saja rata-rata Timur Tengah. Mulai dari Arab sampai ke Palestina itu. Kan Jazirah Arab itu. Udah nanya-nanya lagi, ayo apa? Yang bermanfaat dan nanyanya itu. Ya, tentang keyakinan, tentang ketuhanan, tentang ajaran gitu. Apakah dengan mengikuti Muhammad atau apakah dengan mengikuti atau melakukan segala perintahnya Muhammad, apakah ada jaminan masuk surga Pak? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau, yang enggan. Ya Rasulullah, siapa yang enggan itu? Ya mereka yang tidak mau mengikuti aku, tidak taat kepada aku. Mereka yang tidak mau masuk surga.
Begitu juga di zamannya Yesus ya gitu Yesus ngomongnya. Ya, tidak, akulah jalan dan kebenaran. Jangan sampai kan gitu. Jangan kal kita Ustaz. Karena beda. Ya karena beda. Ustaz, ini ada sebentar, izin spill sebentar ini boleh ya? Ya. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Karena ini memang amanah disampaikan ke Ustaz Tata, ya udah dengerin dulu. Assalamualaikum Ustaz Tata, ini Dino. Mungkin abang tidak kenal saya. Ini ada sedikit uang saya berikan kepada abang. Tetapkan berjuang, teruskan berjuang, dan jangan patah semangat. Terima kasih abangku atas ilmunya. Dari Sang Mualaf dia, silakan Ustaz lanjut. Alhamdulillah, terima kasih Daeng dan juga yang tadi abang siapa itu? Bang Dino. Bang Dino. Ya. Salam balik dari saya, Daeng. Oke. Bagi. Catatan. Semoga diganti. Diberi Bagi dong. manfaat barokah. Bagi dong. Untuk Dan juga mudah-mudahan diberi rezeki iman wal Islam hidayah. Amin. Ustaz, catatan. Bang. Ya. Mau tanya, surganya Cak Tata itu seperti apa sih? Betulkah ada bidadari? Namun Dan untuk apa? Bidadari itu? Oke, jadi gini Dan. Kita ini kan di dunia ini nikmat itu apa nikmat itu? Nikmat itu kalau kita nanya satu-satu, Tahta, nikmat itu seperti apa? Maka umumnya manusia ini adalah mempunyai banyak harta, makan enak, itu nikmat. Maka di surga ribuan kali lipat makanan bermacam-macam. Yang kedua, nikmat itu, kesenangan itu kalau punya rumah yang bagus, indah. Maka di surga rumah kita istana. Umumnya manusia indah, senang, bahagia kalau punya istri. Cantik lagi ya, soleha. Makanya di dunia punya istri. Maka di surga istri kita itu jadi bidadari, menemani kita tetap. Tahta ini nanti ganteng banget, bukan kayak gini. Punya istri yang tidak cantik, cantik nantinya. Ya. Jadi itulah kenikmatan. Nah, makanya kalau ditanya seperti apa, maka di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Coba baca surat Al-Insan ayat 20. Wa idza ra'aita summa ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, di surga maksudnya, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Jadi kita jadi raja, istri kita yang di dunia menjadi bidadari. Atau kenikmatan itu adalah misalnya wanita senang emas, perhiasan, maka pindah ke surat Fatir ayat 33. Jannatu adani yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Ya. Orang wanita kan senang emas, perhiasan, pakaian. Maka bagi mereka surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dari gelang-gelang, dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya sutra. Bukan kain gini, sutra. Sutra itu luar biasa loh. Kalau dingin hangat, kalau di cuaca hangat dingin, panas ya. Cuaca panas dingin. Kalau mempunyai penyakit gatal-gatal, tidak gatal kalau pakai sutra. Makanya mahal gitu ya. Ya seperti itu surganya Islam itu. Kenikmatan, kesenangan sebagai balasan. Di dunia kita diperintah oleh Allah, beribadahlah. Ya, lakukan amal-amal kebaikan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mabuk-mabukan. Kalau kita taat, takwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Maka
sebagai balasan oleh Allah diberi tempat di surga. Nah, kalau orang sebaliknya tidak mentuhankan Allah, berarti tidak taat. Ya ada tempat balasan juga. Apa? Neraka. Apa neraka? Nar, api. Berarti tempatnya siksaan. Saya sebenarnya bisa pakai Bible, tapi kan kamu gak mau ke Bible. Ya sudah, pakai Al-Quran doang. Padahal ada di Bible kamu. Tadi barusan Cak Tata bilang kalau bidadari itu berarti jelmaan atau bukan jelmaan sih sebenarnya, apa, istri yang di bumi akan menjadi bidadari di surga nanti. Terus? Nah, pertanyaan saya begini. Jadi kalau yang kawin cerai sampai 3-4 kali disatukan istrinya 4 itu sama-sama di surga nanti atau bagaimana, Bos? Oke. Jadi jodoh itu ada di dunia saja, ada di akhirat saja, ada dunia akhirat. Yang di dunia saja jodohnya siapa? Menikah cerai. Berarti jodohnya cuma di dunia. Ada yang di akhirat saja, orang tidak nikah-nikah sampai meninggal. Berarti dia punya jodoh cuma di akhirat nanti, bidadari. Ada yang dunia akhirat, suami istri, soleh soleha, sama-sama masuk surga, tetap bersama, gitu. Berarti biar 4 kawin cerai berarti nanti ketemunya di surga semua apa saja? Iya, tapi kalau sudah cerai, kan di dunia saja jodohnya. Nanti dia di surga, kalau dia nikah lagi, si perempuan ya menjadi bidadarinya laki-laki yang kedua. Lu gimana sih? Lu gimana sih, bro? Udah cerai masa? Lagi. Bro, kamu udah cerai. Gimana sih? Iya kan istrinya. Lu kadang-kadang nanya nggak nyambung lo. kan istrinya sah juga. Nah, terus kan udah cerai, jadi yang satunya aja. Gimana sih lu? Oh, kirain semuanya 4. Ya lu berkira-kira tapi nggak enak didengar gitu loh. Iya kan saya butuh jawaban dari Kang Caca. Ya kan udah dijawab. Oh, sudah aman kalau begitu. Ya udah. Nah, terus ini yang lagi berarti hanya istri saja. Bidadari yang dijanjikan itu hanya istrinya kita saja, bukan bidadari surga begitu. Itu pelayan itu dan pelayan apa maksudnya? Pelayan yang saya tanya balik nanti, bro, kamu nanti kalau sama istrimu masih ketemu lagi nggak? Nggak, tunggu, saya tanya ke Kang Caca saja. Enggak, sekali lagi dok, satu kali doang saya mau nanya masalah ini istri. Kamu kan punya istri di dunia ini, nanti kalau kamu mati ketemu istrimu di mana? Kalau di kita yang setahu saya itu, jadi kita nanti di surga nanti tidak saling kenal begitu. Oh, tidak saling kenal sama ibumu juga? Iya, semuanya. Ada acara durhaka lu. Lanjut. Nah, makanya jangan samakan di surga sama di bumi. Kamu enakan mana itu? Di surga menurut kamu nanti di surga itu ketemu, menurut kamu gini, ketemu lagi sama keluarga, bukan senang lagi. Ntar dulu bro, dengerin dulu. Menurut kamu enakan mana, ketemu lagi sama keluarga atau tidak? Ya enakan ketemu keluarga. Nah, kenapa lu gak ke Islam aja? Di Kristen gak ketemu? Enggak masalah. Kena lagi lu. Udah, lanjut. Itu Bang Daeng, Bang Dino itu ada di situ apa? Ada monitor di YouTube. Bikin PN aja, bikin PN aja Tad. Iya saya mah PN. Ya PN. Ya oke. Ya. Boleh nggak saya salam? Oh, nggak boleh, lanjut. Boleh juga. Oh berarti Ustaz yang dimaksud dari ada aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para ustaz. Kalau Hardi asli ini ya. Asli lah. Baru saya banyak yang ketombak kok. Alamak. Minta tolong di follow. Lanjut Bang Handi, lanjut Ustaz Tata, lanjut Ustaz Arif, lanjut. Berarti Pak Ustaz, yang dijanjikan malaikat yang di surga itu berarti istri saja ya, bukan bidadari surga Pak Ustaz. Oke. Istri saja berarti. Nah kalau dalil yang sahih itu istri kita itu ya bidadari itu yang menemani kita, istri kita. Tapi kalau ada data 72 bidadari itu khusus orang yang mati syahid
diberi kegembiraan selama dia meninggal sampai hari kiamat nanti. Karena orang mati syahid itu meninggalkan istri. Ibaratkan Mati syahid maksud tuh? tunggu dulu lah, diem dulu tuh dia. Misalnya Zaid, namanya Zaidnya. Dia itu manten baru atau punya istri lah. Ketika perang, dia kan meninggalkan istri. Pasti kan berat dia, aduh, baru menikah 1 bulan, ada jihad. Ya, kan berat kan. Nah, jangan takut. Karena li syahidi indallah situn khisolin yufaru lahu fi awali daf'atin. Jangan takut ketika aku memerintahkan jihad kepada umatmu Muhammad. Kalau mereka berat meninggalkan istri, maka andaikan dia mati di medan perang, aku ganti 72 bidadari. Bagi orang mati syahid itu ada 8. Ya, Oh, jihad itu perang maksudnya? Jihad itu perang. Perang. Kalau perang saudara yang sebelum-sebelumnya itu bisa dikatakan jihad juga. Jihad fisabilillah, Jos. Enak. Atau bom bunuh diri itu bisa dikatakan jihad, Ustaz? Jihad itu yang perintah Allah. Karena kadang-kadang kedamaian itu harus lewat peperangan. Misalnya dulu Indonesia dijajah, otomatis rakyat Indonesia kan gak damai hidupnya, bekerja gak bisa, nanti panen dirampas, maka harus jihad kita. Tujuannya apa? Untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, dulu Islam itu gitu. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustatafina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladziina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryah adh-dhalimi ahluha. Ya, jadi ibaratkan gini pengertiannya. Ya, kamu harus melawan, berperang untuk melindungi ya orang-orang seperti anak kecil, wanita yang berdoa, ya Allah, lindungilah kami dari raja-raja dolim, penjajah-penjajah, ibaratkan gitu. Ya, akhirnya oleh Allah disuruh melawan. Sama saya biar paham ayat itu, ibaratkan dulu kita dijajah Belanda, dak enak hidup kita. Orang-orang perempuan, ibu-ibu, anak-anak dak tenang. Akhirnya mereka berdoa, ya Allah, kalau kayak gini terus, bagaimana kita ini hidup? Ya, usirlah mereka ini, ya Allah. Ya, penjajah-penjajah ini agar pergi, kan gitu. Akhirnya doa mereka ini diterima, maka umat Islam berjihad. Damai akhirnya. Setelah mereka pergi kan damai. Nah, kayak gitu jihad itu. Nah, kalau orang ngebom gereja, bukan itu. Itu justru dilarang dalam Islam. Bunuh diri larang, dosa besar. Wala taqtulun nafsah allati haramallah. Membunuh tidak boleh, bunuh diri tidak boleh. Dosa besar malah. Oke, lanjut. Yang berbobot lah. Ini naikkan lagi otannya. Kasihan nanti Bang Handi, Bang Otak Waras, Bang Datu, Bang Ardian senganggur nanti. Kalau apa? Kalau Dan ini memang udah saya kontra seumur hidup bertanya. Jadi kapan saja dia naik bertanya. Otan-otan yang lain yang mau dialog lagi. Yang banyak OT-nya itu Ustaz, yang akun saya yang ke Bandnet kemarin, yang akun besar. Ini akun kecil, masih sedikit OT-nya. Makanya saya nggak bisa ngundang OT yang tidak nonton di live ini. Hanya sebagian aja. Terus Ustaz. Apa tadi? Nah, hanya saja bingung. Kamu itu setiap hari kerjamu harus tulis gitu loh. Ini saya mau nanya 33 pertanyaan. Pertama tulis biar tidak bingung nanti kalau naik.
Nah ini bicara anu Pak Ustaz. Apa? Selawat. Kenapa? Maksudnya itu bagaimana? Itu maksudnya bagaimana itu? Salawat itu perintah. Salawatnya Wassalamun alal mursalin. Berselawatlah kamu kepada semua utusan. Isa alaihissalam baginya keselamatan. Musa alaihissalam. Daud alaihissalam. Ismail alaihissalam. Yakub alaihissalam. Jadi kalau ada nama Nabi, kami harus berselawat. Makanya ketika ada nama ya, misal kamu butuh buku membaca buku. Ada Daud, pasti ada AS. Jangan gini, Daud, Amerika Serikat. Jangan gitu. maksudnya doanya bagaimana? Doanya seperti apa? Kita itu ibaratkan menghormati. Ibaratkan gini, ada presiden dilantik jadi presiden Bapak Prabowo. Selamat ya Bapak Prabowo, hari ini Anda dilantik. Mudah-mudahan mensejahterakan rakyat kita Indonesia gitu. Jadi selawat itu sebenarnya seperti itu. Kembalinya ke saya. Kalau yang tidak ada sudah orangnya? Ya kenapa? Emang gak ada kok semuanya? Ya, iya, maksudnya doanya seperti apa? Ya yang penting kalau dengar Nabi, nama Nabi manapun di Islam ada sholawatnya alaihi salam. Ini dulu tunggu Dan. Ini Yuyun sama Jun. Tunggu dulu Dan. Ya. Jun sama Yuyun. Jin dan Jun, ayo. Otan apa Kristen Bang? Aduh, malah jadi berhala di sini. Jun. Mau tanya Pak Ustadz, boleh ya? Ya, Tunggu dulu, agamanya apa? Ya. Agamanya apa? Oh, insya Allah Islam. Bisa. Boleh nanya di kalau nggak boleh di. Ya, silakan satu pertanyaan untuk Subhat. Subhat ya, Subhat. Ya. Mau tanya ini, saya kan duduk di bumi dan langitnya Allah saya. Terus yang saya tanyakan, bumi dan langit yang Tuhannya orang Kristen yang mana Pak Ustaz ya? Ya sama lah. Oh sama. Sama wa wal ar. Jika amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya sama, makanya karena mereka sama, kita dakwah Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Oh berarti Kristen itu sama ya Pak Ustaz ya? Bumi dan langit yang dicipta oleh Tuhannya Kristen sama Pak Ustaz? Kalau Tuhan Kristen itu tidak punya Tuhan mereka. Makasih Pak Ustaz. Diturunkan saja Pak Ustaz. Tuhannya Kristen kan Yesus. Bagaimana mungkin Yesus menciptakan alam semesta? Cipta nyamuk aja nggak bisa Yesus. Yuyun sama Padang. Waktu dia bayi aja nggak bisa ngapa-ngapa. Yun, selamat malam Yun. Islam apa Kristen? Yuyun. Yup. Ya ada Hotang ini, si Hotang ini. Kok banyak yang berubah hanya namanya ya teman-teman. Jos ini Dan. Ini mertua Batak ini si Hotang ini. Anaknya sunat, si Hotang nggak sunat gimana? Nggak sih orang aku uang. Mertua Batak. Perdabuan. Mertua Batak. Iya, nggak sih utang aku, perdabuan aku. Ya terus mau ngapain? Silakan bertanya si Hotang. Nggak, udah dapat hidayah. Apa itu hidayah? Saat Yesus berpuasa. Yesus hanya berkuasa. Yesus Iya, berkuasa di mana? Yesus berkuasa di mana? Enggak, aku kan membenarkan orang awam ya. Biar tahu orang Kristen. Yesus itu berkuasa di mana? Maksudku. Apa Kalau maksudmu? orang awam kan mengungkap-ungkapkan Alkitab. Apa itu? Memang betul. Kalau Yesus itu hanya kepada Allah lah. Dia berkuasa. Berbakti. Nah, iya. Ya memang Yesus berbakti kepada Tuhannya kok. Dia kan anak Iya, soleh. itu makanya aku bilang biar banyak orang mualaf. Berarti Saat Yesus bukan Tuhan dong.
Kalau begitu ya. Iyalah, betul lah. Waduh, berarti kau udah nggak jadi Kristen lagi hari ini. Iya, berpuajari. Saat Yesus kan berpuasa dicobai ular hanya kepada bukan ular yang cobain, iblis. Iya, iblis berupa jadi ular. Kagak, mau dipatok nanti. Abang jadi lawak-lawak, Bang. Ya lu lawak-lawak, kapan Yesus dicobai ular? Kapan Yesus? Ada-ada aja lu kalau ngomong. Iya kan, bukan lisanku aja berkata, kan filmnya kan ada. Itu. Oh, nonton film ini. Ngomong aja, Bang. Oh, waduh, serem kali itu kalau Tuhan dicobai oleh ular. Iya, biar orang Kristen paham, itu aja. Emang oh ya udah, jelasin ke Jos. Itu Kristen dibawa, Jos, jelasin. Kalau Yesus pernah dicobai ular. Oh, tahi. Nasib mau. Orang meluruskan ke kalian ya kan, biar orang Kristen juga mau jadi mualaf. Jenis ular apa itu yang nyobain Yesus? Jenis ular apa? Ya udah, nggak usah ular, dicoba iblis sudah. Tadi kau bilang ular, sekarang iblis. Ada ya aja puas kau, aku mau melanjutkan. Ular apa? Ular kobra atau ular tangga? Baik kaca kak. Oh, jelasin dulu, jenis ular tangga apa ular kobra? Jadi si Jos ketawa ular tangga. Jadi Yesus hanya kepada Allah. Kan ada ayatnya itu, Bang. Tak lanjut nih, pusing gua kepala gua nih. Aduh, merinding. Enggak ada ayatnya kan, saat Yesus berpuasa kan. Hanya kepada Allah lah dia berkuasa. Berbakti. Ya kan? Gitu. Jadi cepat-cepat kalian mualaf. Gimana nih? Jadi apa lagi? Yesus tuh bukan Tuhan lah ya, mertua. Iya. Nah, jadi apa lagi? Jadi Tuhanmu siapa? Siapa Tuhanmu? Ya tunggu mati lah. Kalian kan belum mati, kalian udah bilang cari-cari Tuhan kalian. Nah, bisa gitu kau. Hari ini Tuhan kita. Jadi siapa lah Tuhanmu? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kau siapa Tuhanmu? Udah berapa tahun rupanya bumi? Berjuta-juta tahun kan? Udah nggak jelas kau nih. Kok kiranya 2024 bumi ini? Perlu diinjili Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Enggak, kok kiranya 2024 bumi ini? Udah berjuta-juta tahun. Macam mana ya kawan ini? Yesus cuma 30 tahun umurnya. Alah. Sikat bang, sikat. Penyakit gara-gara Tuhan. Inilah penyakit gara-gara Tuhan. Jos, kau dengar tuh mertua itu? Dia sudah tidak menuangkan Yesus lagi tuh. Iya, makanya gue bilang cepat-cepat kalian mualaf, gue bilang. Kan ya apa lagi? Kau disuruh mualaf, Jos. Jadi apa lagi? Apa lagi kau tunggu, Jos? Apa lagi mau ditunggu? Akan Yesus berpuasa, sunat, apalagi orang pintar pilih Kristen. Iya bang, biar enak bang, biar puas. Gimana pintarmu kau? Gak bisa beda tiap hari main TikTok biar puasnya, cari ketawa ya kan kayak gini. Bang Andi kan udah bilang mana ada orang Kristen yang cerdas-cerdas, nggak ada lagi, apa lagi? Tak bisa dibilang cerdas kalau tak bisa membedakan Tuhan mana manusia. Iya. Yang mana lagi orang Kristen yang cerdas-cerdas, mana lagi? Pendeta. Coba bayangkan kalau di bumi ini tidak ada Kristen sama Yahudi. Kira-kira jadi apa bumi sekarang ini? Apakah seindah sekarang ini? Bang Jos, ngalah aja bang, ngalah aja. Lebih enak ngalah bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jumpa lagi di Andi Slebes channel ya. Malam ini kita santai dulu, edukasi oten-oten. Semoga mereka tercerahkan, semoga mereka kooperatif, semoga mereka mendapat hidayah. Itu sebenarnya tugas kita. Rata-rata mereka ini sebenarnya hanya korban doktrin yang begitu mendalam. Tapi sekuat-kuatnya doktrin itu, kalau akalnya mau berfungsi dan ada selera atau keinginan termotivasi untuk belajar, mulai dari sana ada hidayah. Hidayah itu datang kapan saja, di mana saja. Contoh saja mualaf kita Dino, Bang Dino ini gitu. Hidayah itu nggak tiba-tiba datang, nggak pernah dia menyangka juga. Bang Dino ini nggak pernah menyangka kalau dia bisa memeluk Islam, padahal dia bisa tidak memeluk Islam. Hidupnya sudah mapan, dunianya sudah mapan, apa saja yang mau diperoleh semuanya ada. Jadi bukan ukuran harta sebenarnya. Harta dunia itu hanya cobaan iblis saja, bisa membawa kita ke hal-hal yang melanggar perintah Tuhan. Jadi untuk itu jangan kita putus asa dulu. Kalau otennya masih sopan-sopan saja, ya tetap kita edukasi. Kecuali mereka sudah arogan, sudah mengeluarkan kata-kata kasar, ya kita hentikan, kita kick. Nggak perlu satu room sama orang-orang seperti itu. Kalau masih yang kayak Jos, Martua dan lain-lain ini, ya masih bisa lah kita diskusi baik-baik sepanjang dia kan nggak menghujat. Sekali lagi, hidayah itu bisa datang kapan saja. Tapi hidayah itu datang saat kalian keluar dari doktrin itu dulu. Ingin login, ingin belajar, ingin cari tahu. Sebenarnya agama saya bener nggak sih? Tuhan saya bener nggak sih? Terus Islam itu bagaimana gitu loh. Nah disitulah mulai belajar, terbuka. Jadi restart dulu doktrin itu, belajar. Makanya Islam itu memang harus berakal. Jadi iman Islam itu masuk akal. Bukan iman yang mematikan akal. Ya bahaya loh kalau ada iman mematikan akal. Sekali lagi, contoh ada beberapa pendeta. Ada beberapa pendeta dalam kependetaannya setengah mati, bagaimana murtadkan orang, bagaimana menjadi misionaris. Di tengah perjalanan dapat hidayah. Ada aja penyebabnya. Ya sepertilah kita diskusi seperti ini terbuka di YouTube, orang bisa menonton. Semoga yang nonton tergerak hatinya. Jadi menonton video ini, hilangkan dulu kebencian. Restart dulu diri Anda, simak baik-baik. Siapa tahu ada ilmu yang bisa Anda dapat di sana. Hidup ini cuma sekali. Penyesalan nanti di kemudian hari. Kalau sudah di kemudian hari menyesal, tidak ada lagi obatnya. Lebih baik menyesal sekarang juga. Introspeksi diri. Apakah benar Tuhan yang kita sembah itu? Terima kasih. Semoga tercerahkan. Stay tune di Andi Slebes channel. Terima kasih Bang Dino yang telah menyemangati kami. Kita kembali ke live. Kan si Martua ya. Martua udah putus asa karena banyak yang mualaf. Oh, bilang-bilang aja. Kayak mana rumusnya? Bilang lah. Nanti aku tunjukin ke rumusnya. Iya, kayak mana rumusnya? Alah. Kalau nanti aku tunjukin Martua. Iya, kayak mana rumusnya? Kristen yang di bawah silakan naik. Saya perminta naik, yang Kristen ya, yang Islam jangan. Karena yang algoritma diagonal. Kok diagonal? Diagonal itu apa? Sembarangan aja. Coba, apa diagonal? Aduh. Alah. Diagrima. Bisa gak sih kamu berhenti berbicara yang kau nggak pahami sendiri gitu loh? Kalau berbicara itu berbicara yang sederhana aja, yang mudah dipahami. Jangan mempersulit diri. Yang rumusnya kan simpel ngomong. Nanti kau diomelin orang tuamu. Saya nggak tanggung jawab loh kalau orang tuamu omelin kamu, kan gitu. Jadi sebelum orang tuamu turun tangan, lebih baik kau dengerin kita di sini. Oke? Dengar apa lagi? Nah.
Ya, menurut kamu siapa kamu? Siapa kamu? Ya, Maksudnya? siapa? Menurut kamu siapa kamu? Siapa kamu? Kayak mana dia? Nah, pusing kan? Kayak mana siapa kamu? Pusing dia. Ini jadi guru bahasa Indonesia ini, Bang Andi. Guru bahasa Indonesia ini, Bang Andi. Pusing dia. Iya, guru bahasa Indonesia itu. Bang Waras, pusing dia. Menurut kamu siapa kamu? Pusing dia. Coba. Sinonimnya itu apa itu, Bang Andi? Selamat malam, Bang Kumis. Pusing dia, coba. Bang Andi, Yaudah. sinonimnya apa itu? Ya, kau turun aja dulu ya. Kau Iya, sinonimnya apa, Bang? supaya nanti ada tempat yang lain. Kau terjemahkan dulu, tanya semua orang, menurut kamu siapa kamu? Nah, kau terjemahkan dulu, setelah kau bisa menerjemahkan baru kau jawab. Silakan sambut Bang tamunya. Kumis, selamat malam Bang Kumis. Ada Bang Kumis, Bang Andi, lanjut. Bang Kumis, selamat malam Bang Kumis. Bang Kumis. Bang Kumis, selamat malam. Bang Kumis, selamat malam Bang Kumis. Malam, Bang. Ada yang tanyakan Bang, silakan Bang. Malam. Ada yang ditanyakan, silakan Bang, lanjut gaskan. Baru masuk, nggak tahu lagi bahas apa, belum baru masuk. Ya, Budikul, selamat malam. Selamat Pakistan, Budikul. Budikul. Ya. Selamat malam, Islam Pakistan. Assalamualaikum, Islam Bang. Islam di bawah dulu Bang. Waalaikumsalam. Di bawah dulu Bang ya. Ya. Kita Standby. yang Islam jangan dulu permintaan naik, yang Kristen aja dulu, yang Kristen. Yang Kristen, tolong yang di bawah ya, di follow akunnya Ustadz Arif ini. Di follow ya akun ini ya, karena akun besar kita lagi ditombak. Sementara Bang Dino, nanti kita cari-cari yang pandai bahasa Indonesia lah ya. Yang kalau berbobot sih mungkin susah menemukan. Tapi ada juga sih yang terbuka akalnya, bener-bener ingin tahu Islam seperti apa sih ya, itu yang kita cari. Itu semoga ada malam ini mau bertanya ya silahkan. Ya. Semoga mereka dapat petunjuk, dapat hidayah. Kita hanya menyampaikan, semoga mereka mencernanya dengan baik. Karena mereka diskusi ini bukan berdasarkan akal sehat, bukan berdasarkan data, tapi yang dia ajukan adalah iman. Wah, iman nggak bisa diperdebatkan. Yang diperdebatkan data masuk akal apa enggak, itu di sana intinya. Oke, kembali lagi ke Komal. Belum. Iya. Halo Bang, saya turun dulu Bang. Oke, siap. Ustadz, terima kasih ceramahnya, terima kasih semuanya. Salam. Udah ada lagi nih. Iya, Jos mau kemana lu Jos? Jangan dulu lah Dan. Capek dia bertanya. Apa iso ora iso? Bisa tapi tidak bisa, gimana sih namanya ini? Iso. Silakan, selamat malam Iso. Iso ora iso, yang penting kumpul. Yang penting bro. Iso, selamat malam. Ya. Bang Kumis, silakan Bang Kumis. Mungkin ada yang ditanyakan. Lanjut Bang Andi. Langsung turunkan kalau nggak ada jawaban ya, biar nanti di tempatnya ada 2 slot ini. Ya, sudah ada sekitar 700-an tadi ya teman-teman. Silakan di follow, ini akun baru saya sebagai cadangan. Akun utama saya kena tombak kemarin, insya Allah tanggal 17 tahun 16 ya, bisa bangkit kembali nanti. Jadi teman-teman bagi yang belum memfollow, silakan follow akun hostnya ini sebagai akun cadangan dan akun baru ini ya teman-teman. Pengikutnya Bang Ardi yang ikut ke sini, pengikutnya Bang Hendy Salebes yang juga ikut sini. Silakan di follow dulu. Tujuannya gini loh teman-teman, kita membuka Komal ini perintah dari Al-Quran, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau seorang ustadz seperti Ustadz Tahta itu keilmuannya mumpuni,
baik Al-Quran maupun hadis, itu wajib membagi ilmunya kepada siapapun. Yang ingin mendengarkan yang monggo, yang tidak ya nggak apa-apa. Itu wajib loh, karena nanti dimintai pertanggungjawaban. Ini Ustadz Hatta ini waktu hidup ilmunya ada, tapi dibawa diem aja, nggak didakwakan. Nah itu juga harus dipertanggungjawabkan nanti. Nah untuk itu hari ini atau mulai dari kemarin-kemarin ya, tempatnya dari sini sharing, berbagi ilmu. Bagi Kristen ya tentu ilmu Islam, Anda tanyalah, tapi jangan ngeyel tanya. Insya Allah kita bisa memberikan jawaban tentu dengan sesuai syariat Islam. Oke? Ya, Damanik, gimana Damanik? Assalamualaikum Damanik. Iya, Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum, Damanik ini masih Kristen ini, cuman belajar Islam. Iya, mau belajar Islam dia dari kemarin sama Uni Ripa sama Ustaz Tahta. Silakan bagus Damanik. Itu. Silakan. Ya, silakan Damanik. Ada mau bertanya lagi Damanik? Damanik ini Bang Hendi sudah ragu akan agamanya. Silakan Bang Damanik, apa yang Anda mau tahu atau begini? Apakah ada kira-kira ajaran Islam yang jelek di mata kamu? Ya, silakan kemukakan, atau Anda ada yang ingin Anda tanyakan, silakan. Siapa namanya? Enda Mami. Damanik. Kayak kedelai gede itu ya namanya? Bukan Damanik. Damanik. Silakan Bang Damanik. Iya, terima kasih. Apa saya dengar aja dulu, Bang? Ya kira-kira ada sesuatu nggak nih? Kamu masih nyaman nggak sih menjadi Kristen? Bro. Iya, masih nyaman. Masih percaya Yesus Tuhan gitu? Mana Manik? Waduh, kok jadi lambat? Riwe. Ustaz Tata. Ustaz. Saya nyimak aja dulu, Bang. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bagaimana sih caranya, Pak Ustaz? Menyikapinya dalam fenomena alam yang begitu maju ini. Kecanggihan teknologi, berbagai cara orang lakukan begitu. Gimana cara mencegahnya itu? Terutama yang ma'ruf. Ya kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu kenapa harus dipraktekkan, ya? Harus dilakukan demi keselamatan ya rakyat, kalau desa ya desa. Jadi Islam itu bukan gini, tidak boleh Islam itu gini, ya udahlah wong kamu yang melakukan, dah ikut-ikut, wong yang masuk neraka adalah kamu. Tidak boleh gitu dalam Islam. Misalnya ada orang membangun tempat minum-minuman keras, terus dikatakan itu loh kepala desanya, itu loh bapak kepala desa bangun tempat minum-minuman. Udahlah, uang itu yang dia yang melakukan dosa, biarin aja lah, jangan gitu. Karena dalam Islam kalau Allah ngasih azab, yang tidak ikut itu kena juga nanti. Misalnya bencana banjir, yang tidak ikut kena banjir. Tidak mungkin kan banjir cuma menghapus, memusnahkan tempat itu doang, enggak. Satu desa kena semua. Kalau Allah murka. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar itu perlu dalam Islam. Di negara juga gitu. Kalau dibiarkan ya, kemaksiatan dibiarkan, apalagi orang-orangnya. Nah karena diamnya ulama itulah yang menyebabkan Allah ngasih bencana gitu. Tapi nanti ada lagi pertanyaan framing nanti. Bagaimana di negara-negara yang sudah sudah tempatnya kemaksiatan? Ya, tapi kan di situ tidak ada ulamanya. Ya, mereka ini ibaratkan biarlah dunia ini surganya mereka, tapi di akhirat mereka tidak mempunyai tempat sudah. Gitu. Jadi itulah pentingnya kalau dunia Islam, satu desa Islam semua, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kemungkaran itu apa? Kalau ada orang berbuat kemaksiatan dilarang gitu ya. Tapi semampunya.
Misalnya ini preman kuat banyak pengikutnya, saya negor, digebukin saya nanti rame-rame. Maka ya tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak usah. Cukup ingkar fi qalbi. Ya, cegahlah kemungkaran itu dengan tangan kalau mampu. Kekuasaan ya. Kalau dia kepala desanya mampu dia. Baik dengan lisan. Kalau seperti orang nggak mampu, cukup ingkar fi qalbi. Ya Allah, saya tidak mampu untuk mencegah orang ini, mau nahi mungkar ini. Tapi saya menolak, ya Allah. Saya tidak membenarkan itu. Cuma mau merubah saya nggak bisa gitu. Itu ingkar fi qalbi namanya. Oke, yang baru datang silakan. Izin parkun piketnya itu aku ya Cak Tata ya. Aku cuma parkun aja. Iya. Piketnya besok aja. Gerandong itu, Gerandong Wibisono siapa nih? Oh iya, dari Jawa Muslim, Timur. Muslim apa Kristen bang? Islam. Oh. Mau nanya pada ini bukan kajian Islam dulu ya bang, ini berhubungan dengan diskusi lintas agama. Jangan kepikinya dulu ya. Contoh pertanyaan kayak gini, Ustaz Tata, kalau ada teman kita, teman akrab pula lagi, terus ada kita tahu dia salah Tuhan. Nah bagaimana cara menyampaikannya kalau dia salah Tuhan? Seperti Damanik kan ini salah Tuhan, tapi takut dia tersinggung, gimana cara menyampaikannya tuh? Kalau itu bukan Anda yang saya tanya Pak, karena Pak Ustaz Tata dulu ya, benar ya. Itu contoh pertanyaan ini bang, supaya enggak terlalu kefikir nanti gitu loh. Silakan Ustaz. Iya, makanya sebenarnya adanya dialog inilah yang bagus. Tidak akan tersinggung. Yang sudah ibaratkan ring MMA ya pasti tidak akan orang melarang berkelahi itu. Ditendang, dipukul. Ke tempatnya ringnya MMA tinju itu. Tapi kalau di luar itu jangan. Di penjara nanti. Sama dengan kita tidak enak ngobrol bareng, ngopi bareng. Tuhan salah. Teman itu tersinggung. Tapi kalau sudah di tempat diskusi kayak gini, bebas kita. Maksudnya bebas di situ, ayo dialog. Jadi kalau sudah di dunia komal kayak gini, jangan tiba-tiba datang ngapain ngurus agama orang. Jangan gitu. Yang nggak boleh ngurus itu kan kalau dunia nyata. Bang Handi banyak temannya yang non muslim, yang ngopi bareng mereka. Ya, nggak boleh Bang Handi langsung nyerang. Ayo, kamu ini kok menyembah manusia? Kan tersinggung, enak-enak ngopi gitu. Tempatnya itu nggak tepat. Jadi cara menyampaikan biar tidak tersinggung, ayolah ketemu di tempat yang diresmikan, yaitu dunia dialog. Dan kita punya data dialog itu. Wala tujadilu ahlal kitab illa bilatihi ahsan. Kita sampaikan dengan baik-baik. Begitu ya. Oh, jadi nggak perlu dipaksa gitu tadi ya. Jadi Islam itu didakwakan bukan dengan paksa. Oh ya. Artinya udah ila sabili rabbika bil hikmah ya, situasional ya, tergantung. Kalau apalagi kalau dia bertanya ya kita jawab. Kalau dia diam-diam baik ya jangan dimulai ya, tuh kan gitu. Ya paham Tan. Silakan Pak Gerandong. Apa tadi mau disampaikan Bang? Terputus, silakan. Oh, beda. Pak Gerandong silakan. Oh iya. Masalah penyampaian, saya mau tanya Pak. Pak Tata ya. Iya. Walau satu ayat pernah dengar itu jamaah tablik. Ya beliau terjunnya di jamaah tablik itu langsung ke lapangan. Itu mereka memperkuat iman Islam aja Bang, bukan diskusi lintas agama itu. Aduh, Abang saya bilang jangan terlalu ke dalam Bang. Ini area diskusi lintas agama. Sorry. Bang. Udah gua kasih contoh pertanyaan Bang. Mana nggak ada outlet masuk nih nanti. Enggak, kenapa nggak jawab? Kenapa nggak bertanya saja ke Ustaz Tata? Boleh nggak tahlilan? Sekalian aja kita begitu.
Kalau itu ya tergantung. Ada aja bang ini mah. Hidupkan suasana bang, tidak monolog, tapi dakwah Islam supaya mereka tersentuh. Itu loh bang ya. Ya memang perlu kepiawaian sih dalam hal ini bang. Oke? Tapi kalau dakwah itu ya memang kebanyakan tersentuh. Soalnya saya juga ke lapangan itu loh. Contoh ini pertanyaan bagus nih Ustaz Tata nih. Ustaz, surat Al-Kafirun itu ditujukan kepada umat Islam atau kepada di luar Islam? Surat Al-Kafirun itu golongannya Mugirah. Mugirah itu orang kafir yang mereka ini putus asa. Nabi Muhammad mengenalkan Tuhan Allah Esa. Mereka pinginnya tetap berhala yang disembah gitu. Mencegah Nabi gak bisa Nabi dicegah, tetap aja berdakwah. Akhirnya mereka putus asa, golongannya Mugirah itu. Apa? Waduh, kita ini gimana cara mencegah Muhammad ini? Gitu. Udah dilarang menyebarkan tauhid, masih saja. Karena putus asa datang mereka sekelompok-kelompok ini. Inilah Muhammad, ya. Kamu tuh ngeyel ibaratkan gitu. Gini aja udahlah. Kamu udah usah lah nyebarin itu, tauhid itu apa itu gitu. Gini saja ya. 1 bulan kamu menyembah Tuhan saya, 1 bulan kemudian saya nyembah Tuhan kamu, beribadah ke Tuhan kamu. Gimana? Hanya turun surat Al-Kafirun itu. Intinya apa? Ya agamamu. Kalau agamamu menyembah berhala silahkan. Agamaku tauhid. Ya saya melakukan menyembah apa yang aku sembah. Kamu ya silahkan. Janganlah kayak gitu. Masa 1 minggu saya ke gereja, lalu 1 minggu lagi Jumatnya kamu ke masjid. Tidak usah kayak gitu, ibaratkan gitu. Kalau sekarang surah Al-Kafirun itu asbabun nuzulnya seperti itu. Jangan lagi gini, Tata, ngapain kamu kesini? Ngapain kamu debat menyampaikan agama? Wong lakum dinukum waliyadin. Kadang-kadang kan ada kan di Komal gitu ya. Tiba-tiba Muslim datang, ngaku Muslim dia. Lalu mencegah, ngapain kamu debat kayak gitu? Wong lakum dinukum waliyadin. Ini tidak tepat. Dalil itu tidak tepat diomongin ke kita seperti ini nih, jangan ya. Asbabun nuzul agak seperti itu. Apa? Lanjut deh. Ya ada juga langsung lakum dinukum waliyadin. Ngapain sih diskusi lintas agama? Enggak baca asbabun nuzulnya seperti apa. Awalnya yang kita luruskan. Kalau mereka masih ngeyel, baru itu yang terakhir. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Tetap kita ini saudara sebangsa dan setanah air, nggak boleh saling mengganggu. Tapi dakwah jalan terus kepada orang kafir. Apa arti kafir Pak Ustadz? Apakah kata kafir itu konotasinya jelek nggak sih? Silakan Ustadz. Iya, orang kafir itu bukan jelek. Mereka di zamannya Nabi bangga mereka dikatakan kafir itu. Ibaratkan gini, Nabi ketika diutus, Nabi manapun kan menyampaikan kebenaran. Nah kebenaran ini ditolak, berarti menutupi kebenaran mereka, tidak mau beriman. Nah bangga mereka, dikatakan kafir itu bangga. Bangganya apa? Oh memang mereka tidak mau, kau menolak. Ibaratkan gini, kamu menutupi kebenaran yang dibawa olehku, saya dapat dari Allah. Kamu tidak mau beriman, berarti kamu menolak saya, inilah kafir namanya. Iya saya memang nolak, kenapa? Saya memang kafir, ibaratkan gitu. Jadi zaman dulu tidak masalah kafir, memang mereka bangga kok menolak Rasulullah. Ya menutupi kebenaran itu, mereka tidak mau beriman, bangga mereka. Kenapa sekarang kau tersinggung? Seharusnya tidak apa-apa, saya kafir, memang saya tidak beriman, seharusnya gitu. Mau tahu nggak penyebabnya Tar? Sebelum sambut ya ini supaya kita tutup momen ini. Jadi di zaman dulu itu bangga orang menjadi kafir. Di zaman sekarang kalau kita bilang kafir dia marah, kenapa? Akibat ulahnya sendiri. Kenapa? Ada sebuah lembaga menerjemah dari Bible original teksnya, ya meminjam kata kafir, di sana diartikan sebagai orang bodoh. Jadi kalau kita berkata kafir, dia udah artikan dirinya sendiri, kita mengatakan dia bodoh. Padahal dia sendiri menyalahgunakan kata kafir
dengan arti yang bukan sebenarnya, terus kemudian mendengarkan kata kafir, tersinggunglah dia. Padahal di zaman dulu bangga orang disebut kafir, sekarang tersinggung karena ulahnya sendiri. Begitu kira-kira. Lanjut, ada tamu. Ya, Joni Riko, selamat malam. Joni Riko, selamat malam. Joni Riko, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam ya bang. Ya, ada yang mau disampaikan? Suara moderator tadi bang. Signalnya dia ini. Sinyalnya bang ya. Iya. Saya mau menyapa. Mundur dikit ke belakang bang. Dikit aja. Kalau kebanyakan kan jurang, terjatuh. Ini Bang Kumis, Muslim Kristen gak sih? Ya Bang Kumis, silakan Bang Kristen, Kumis. Bang. Ya, Oke, silakan. ada yang mau ditanyakan bro? Bang. Silakan. Konteks makanan haram itu bagaimana ya? Yang dimaksud haram itu yang bagaimana? Karena kadang-kadang nggak cuma dimakan aja, seperti alkohol itu kan nggak boleh diminum, tapi juga nggak boleh dipakai di parfum. Jadi konteks haram itu yang seperti apa ya? Itu aja lah. Intinya haram halal maksudnya apa? Kalau haram sesuatu yang dilarang oleh Tuhan gitu, supaya orang ngerti definisi ya. Intinya kalau kata haram itu berarti tidak boleh dilakukan, gitu loh. Akan-akan ada dampak ya kepada diri kita. Misalnya diharamkan memakan B2, berarti kalau dilakukan berdosa. Ya, kalau halal makan nasi yang halal, nasi makanan-makanan yang halal maksudnya apa? Gak akan ada potensi apa-apa. Baik untuk kesehatannya baik, untuk tubuh baik. Makanya Allah mengharam, ada halal haram itu supaya manusia teratur. Mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan, gitu. Jadi konsep halal haram itu bukan soal makanan aja, termasuk zina kan nggak dimakan tapi haram. Ya, tak? Iya, dampaknya ada pasti. Contohnya mabuk-mabukan secara akal, tidak usah secara agama saja, masuk akal juga. Orang walaupun tidak ngerti agama, punya anak mabuk-mabukan pasti orang tuanya melarang, gitu ya. Apalagi kenapa agama melarangnya, mengharamkan? Buktinya zina gitu. Ada orang punya anak sering pergi ke tempat-tempat berzina, pasti dilarang oleh orang tuanya. Mabuk-mabukan, membunuh apa semuanya dilarang, menandakan haram itu dampaknya negatif. Gitu. Lanjut. Bisa online di. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Mualaf. Boleh nggak Ustadz? Boleh. Mualaf baru ini. Seorang pendeta. Masih dalam kependetaannya memeluk Islam. Ini pertanyaannya Ustadz. Mungkin Ustadz Tata bisa mencerahkan saya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera di Quran. Karena saya ikuti kuliah selepas mualaf itu ya berapa jam saja, jadi nggak tahu detail. Saya harus belajar wujud kidam, maka muhalafatuhu lil hawadis, kiamuhu binafsi wahdaniyat kurdan iradat. Itu yang saya minta pencerahannya. Makasih ya, saya tidak bisa online di TikTok. Ustadz, mantan pendeta memeluk Islam bertanya. Silakan Ustadz. Jadi Imam Asy'ariyah, kenapa membahas tentang sifat-sifat itu? Supaya manusia tahu dan bisa menjawab ketika ditanya tentang ketuhanan. Karena kalau udah ngerti ini, bingung kita menjawab. Di Al-Quran ada datanya.
Pertama kita harus tahu Tuhan itu ada, wujud itu ada maksudnya. Ada. Contohnya apa? Ya adanya makhluk ini. Tidak mungkin kan? Ada sesuatu tidak ada yang membuat, kan tidak mungkin. Itulah sifat nafsiyah. Nanti 20 wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu ayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Itu 20. 20 ini sudah cukup untuk menjawab. Kenapa dibagi cuma 20? Karena ini sudah belum final, tapi sudah cukup untuk membantah ketika kita ditanya, untuk menjawab. Nanti 20 dibagi 4, wujud nafsiyah. Nanti kita baqa mu'alafatul hadisi dia mau binafsi wahdaniyat. Itu sifat salbiyah namanya. Apa sifat salbiyah? Kidam, dahulu, tidak ada permulaannya. Baqa, kekal, tidak ada akhirnya. Dalam Al-Quran mana dalilnya? Huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Al-Hadid itu. Terus yang namanya Tuhan itu mukhalafatul hawadisi, tidak sama dengan apapun. Dalilnya Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Jadi kalau ada Tuhan serupa, bukan Tuhan sudah. Karena yang namanya Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Terus qiyamuhu binafsihi, diam di datnya sendiri. Karena bukan makhluk. Ya kalau makhluk butuh tempat. Kalau Allah itu apa? Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an. Katakan Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku ini dekat. Meliputi segala sesuatu sudah. Tidak ada yang jauh dari Allah. Bahkan dekatnya itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat daripada urat nadi. Makanya di dalam Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Ya. Nah sehingga qiyamuhu binafsihi, tidak ditentukan. Oh Tuhanku di surga. Surga bukan tempatnya Tuhan. Surga diciptakan untuk manusia yang mentuhankan dia, bukan untuk Tuhan. Terus nanti wahdaniyat 1. Ya jadi dengan sifat 5 salbiyah ini, kalau bertentangan dengan salah satu 5 ini, bukan Tuhan sudah. Ada Tuhan kok tidak kidam. Tidak apa? Kidam itu kan tidak ada permulaannya. Tiba-tiba ada Tuhan kok ada permulaan. Pertama dikandung, terus dilahirkan, akhirnya muncul ke dunia. Ada awalnya berarti. Bukan Tuhan sudah. Atau ada Tuhan tidak bako. Bako itu kekal. Kok ada Tuhan mati? Bukan Tuhan sudah. Tapi kan matinya cuma 3 menit misalnya. Mau 1 detik pun tetap mati. Ibaratkan jam tangan. Ayo jam tangan mahal ini, murah, anti air. Oke Pak, kalau memang anti air, coba tes dulu. Ambil 1 gelas, ditaruh jamnya. Diangkat mati. Ada anti air, bukan anti air berarti. Oh tunggu, tunggu. 3 hari lagi akan kuhidupkan lagi jam ini. Tetap bukan anti air sudah. Buktinya mati sudah 3 hari. Ya, jadi gitu. Yang namanya Tuhan itu tidak pernah mati. Apalagi pakai Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Naum saja tidur ngantuk tidak pernah. Apalagi mati. Berarti sifatnya Tuhan itu bako, kekal, tidak pernah mati. Kalau ada Tuhan pernah mati, walaupun 1 detik, bukan Tuhan sudah. Ibaratkan bukan anti air sudah. Buktinya dites mati. Gitu ya. Ibaratkan gitu secara logika. Terus qiyamuhu binafsihi, misalnya punya tempat, ya bukan Tuhan. Kalau Tuhan butuh tempat, sebelum misalnya tempatnya di surga, sebelum dia menciptakan surga, di mana tempatnya? Kan gitu akhirnya. Gitu ya. Makanya Tuhan itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, dimanapun dia, kamu berada, bersamamu dia. Dimanapun kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Al-Hadid ayat 4. Lalu bagaimana dengan surat Thaha ayat 5? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu menguasai aras, ya, maksudnya bersemayam di aras, maksudnya menguasai.
Ya. Datanya jelas tahta, berarti di aras. Bagaimana dengan data yang tadi? Ya, surat Al-Hadid itu. Apa? Al-Hadid ayat 4 itu. Bahwasannya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Nah, jadi gitu. Jangan cuma pakai satu dalil, pakai dalil yang lainnya, sehingga tidak langsung mengklaim. Itu ya. Nah itulah nanti sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar itu sifat-sifat supaya orang itu tahu, kita tahu Allah itu kudrat, kuasa dia. Atau nanti itu namanya sifat maknawi. Nah nanti qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, maknawiyah itu. Ya, maha kuasa dia. Ya, maha tahu. Ya, kayak gitu itu sifat-sifat supaya orang tahu. Iya ya. Allah itu berkehendak. Iradat. Ya. Sehingga apa? Kalau sudah Allah berkehendak, tidak ada yang bisa melarang itu. Ya, baik itu hidayah atau apapun, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kalau Allah sudah berkehendak, ya, kapanpun hidayah datang, sebenci-bencinya orang kafir, mu'allaf dia. Walaupun dia pendeta, mu'allaf, itulah hidayah. Siapa yang mau melarang Allah? Wah, Allah mempunyai sifat iradat, berkehendak. Ya, kapanpun, ya, tidak bisa mencegah. Tidak ada yang bisa mencegah kemauan Allah. Ya, dia gitulah singkatnya ya, Mbak Daeng. Mudah-mudahan bisa dipaham. Paham ya. Ustaz, lanjutannya apa perbedaan sifat Allah dengan Asmaul Husna? Bedanya apa? Kata dia. Kalau bedanya itu nama-nama terbaik. Allah itu punya nama pribadi, yaitu Allah. Ismun ala datil khaliq jami'il kainat. Nah, jadi Allah itu nama sang pencipta itu, ya Allah itu yang membuat segala sesuatu. Kalau Asmaul Husna, nama-nama terbaik supaya orang itu menyesuaikan bisa enak. Misal saya minta rezeki kepada Allah, saya pakai nama Asmaul Husna, ya Razzaq. Maksudnya apa? Ya Allah sang pemberi rezeki, kan gitu. Ketika saya minta hidayah, Al-Hadi. Maksudnya apa? Allah sang pemberi hidayah. Gitu maksud nama-nama itu gitu. Ya, nama yang terbaik. Ini silakan. Cukup. Lanjut teman-teman, disambut. Ada teman Kristen banyak kayaknya nih, ada yang mau bertanya, mungkin silakan. Ya, Bang Uke, selamat malam Bang Uke. Bang Uke. Ya, Tri, selamat malam Tri. Tri, selamat malam. Ya, Tri, selamat malam, Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ya? Ya, Islam dibawa dulu ya, Mbak ya. Kita cari yang oten ya. Kita biar ada perdiskusian. Habis ya. Coba ke Bang Kumis. Bang Kumis, ada tanggapan nggak tadi atau ada pertanyaan baru, Bang? Ya. Silakan Bang Kumis. Tanya ya, Bang. Silakan, dampak makanan haram itu apa ya, Pak Ustadz? Apakah dosa? Apakah sholatnya nggak diterima gitu? Dampaknya apa ya? Oke, dampaknya itu kalau dalam Islam itu ya, orang kalau banyak makan haram itu, baik doanya ya itu sudah apa? Kadang kan ada itu dalil ya gini. Ada hijab ya, ketika kita berdoa gimana Allah mau mengabulkan ya, ada hijab ya, apa dosa-dosa kita gitu ya. Makanya orang kalau mau berdoa itu tata keramanya baca istighfar dulu ya, supaya apa? Ya Allah, saya tahu saya ini banyak dosa kepadamu ya Allah. Nanti setelah istighfar, jadi banyak dampaknya dosa itu banyak. Baik dalam kehidupan akan tidak tenang. Orang tidak tenang itu bukan hanya banyak hutang, enggak. Sumbernya dari dosa. Nanti Allah memberi macam-macam cara bagaimana dia tidak tenang. Dia diberi cobaan, ujian. Macam-macam cara bagaimana tapi awalnya muncul gara-gara dosa kebanyakan. Makanya orang kalau sudah banyak baca istighfar, tenang, berzikir,
Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir hati menjadi tenang. Jadi ketenangan dalam Islam itu bukan hanya orang kaya, bukan. Ya, ketenangan itu bukan lewat itu kalau Islam. Ya, dia melakukan perintah Allah, menjauhi larangan, tenang sudah hati itu. Orang becak saja sampai ngorok kalau tidur itu karena tenang. Banyak orang kaya tidak bisa tidur. Ya karena ukuran tenang dalam Islam bukan kaya. Gitu. Kebanyakan ya dosa. Dampaknya dalam posisi, dalam hal apapun buruk sudah kalau dalam Islam itu. Ya, masalahnya begini Pak Ustadz. Ya, lanjut. Masalahnya begini, ketika ada anak tetangga main ke rumah saya kan agamanya berbeda. Kan mereka takut minumannya nggak halal gitu kan, menurut orang tua. Ya kita ambil contoh aja TKW yang bekerja di Singapura, kan piring-piringnya bekas makanannya. Nah, cara mengatasi begitu bagaimana itu? TKW yang kerja di Singapura, karena yang ini sehari-hari mereka kan makannya makan babi, kualinya bekas goreng itu. Ya caranya menghindari. Bagaimana mereka bisa bertahan gitu? Ya bisa karena ada makanan lainnya yang bukan itu. Kalau cuma wadah kan bisa disucikan. Wong sudah ada caranya kan. Namanya najis mughalladhah kan namanya itu. Mereka tahu itu. Masalah makanan jangan dimakan. Mereka udah tahu itu rata-rata. Cuma hati-hatinya apa? Kadang-kadang nggak sabar akhirnya, oh udahlah, babat aja lah. Terpengaruh, udah gak sabar. Makanya umat Islam itu jangan apa ya, kumpul dengan orang pendosa. Jangan, nanti terikut kita. Kayak saya, misal Bang Handi berteman dengan saya orang tukang minum, Bang Handi enggak. Hindarin saya ini seharusnya. Takutnya lama-lama ikutan. Pertama dia tidak mau makan itu haram. Tapi kalau sudah terbiasa setiap hari nyoba-nyoba, berani sekali, 2 kali, biasa akhirnya. Nah itu yang ditakutkan. Tapi pertanyaan Bang Kumis ini memang kenyataannya yang ada. Tapi mereka udah bisa kok teredukasi dan bisa membawa diri. Banyak sekali Bang menghubungi kami seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Semoga di luar sana bisa teredukasi malam hari ini ya, bahwa hindarilah makanan haram. Kau boleh bekerja di situ, ya tapi ya resikonya memang tinggi. Itu sih kira-kira Bang Kumis jawabannya. Ini saya mau putar rekaman dulu nih sebentar. Alhamdulillah saya sudah mendengarkan. Terima kasih ya Ustadz penjelasannya. Ya kita mana-mana Ustadz saya tanya juga tidak ada bedanya. Beda dengan uskup-uskup yang saya tanyakan. Apa jawab? Ditanya A jawab B. Nggak masuk akal. Makanya terus bodoh. Syukur saya sudah mualaf. Allah juga memberikan saya ilmu untuk saya memperdalam Islam. Makasih ya Ustadz atas pencerahannya. Oke, terima kasih Balut. Ya kenapa sih Kumis turun? Lanjut. Kebingungan Mas. Kebingungan selamat malam Islam Pakistan. Kebingungan selamat malam Islam Pakistan. Kebingungan dibuka mute-nya Islam Pakistan. Kebingungan? Turunin aja kalau nggak mau. Iya, nanti kami turunkan ya kalau nggak ada suaranya ya. Ya, Andi Jo, selamat malam. Andi Jo, selamat malam Andi Jo. Ya, buat yang di bawah. Ya, silakan Bang Kumis. Ada yang lanjut lagi Bang Kumis, ada lagi pertanyaan, monggo. Hujan Bang, hujan. Sinyal kurang bagus. Ini ada dari Pak tadi kan? Ada dari Pak tadi. Signalnya dia hujan katanya. Nggak, si Rifa ada tadi kan? Lagi dia. Betul lagi dia. Kalau Damanik ada yang ingin ditanggapi bro? Tadi bahasan kita cukup mengedukasi kita. Ada yang mau ditanggapi atau
Bagaimana? Pak Damanik? Damanik? Waduh, Damanik kayaknya ini terguncang imannya nih. Terguncang dia. Bang. Gimana bang? Gimana? Nggak gimana bang. Bang Damanik, Anda kan Kristen. Apakah Anda menyadari kalau Anda itu apa Anda sudah puas bahwa Tuhan Anda Yesus, atau enggak berpikir lagi bang? Jangan ketawa lah bang. Ya, kalau menurut saya kan apa namanya, masih pengen belum terikat ke agama manapun gitu. Masih ya sekarang saya, jadi sekarang nggak beragama. ya beragama kalau di KTP ada, cuman kan ya kalau ke gereja nggak juga, ibaratnya masih tidak baik juga. Tapi intinya masih percaya nggak Yesus itu Tuhan menurut Anda? Apa perilaku saya gitu. Ya, masih ragu dia. Kalau Pak Kumis, Bang Kumis. Ya, kalau menurut saya, ya lebih baik beragama, memilih salah satu daripada tidak beragama. Karena semua agama mengajarkan yang baik. Tapi kalau mana tahu ada yang benar kan bisa masuk surga. Tapi kalau tidak agama beragama ya sudah pasti masuk neraka. Pak Kumis, kalau beragama terus salah Tuhan gimana ceritanya Pak Kumis? Selamat malam semuanya. Malam-malam. Ntar dulu ya. Pak Kumis, gimana kalau salah Tuhan misalnya? Gimana kalau salah Tuhan? Hujan. Oh, salah Tuhan yang hujan. Jelas. Sholat. Ya udah Bang Ratu, ada selamat malam tuh. Hujan dia. Tahu mentah silakan. Selamat malam. Begini Bang ya, kenapa saya nggak memeluk Islam? Karena Islam itu dalam memutuskan sesuatu itu nggak jelas. Misalnya ada hadis yang boleh makan buaya, ada hadis yang melarang makan buaya. Itu yang mana yang mau diikuti nggak jelas gitu Bang. Atau misalnya ada apa sih? Gitu. Itu masalah fikih, masalah kalau cabang. Islam itu misalnya pemeluknya jadi yang benar yang salah, yang benar dan yang salah itu nggak jelas gitu. Iya, hewan-hewan yang menjijikkan itu haram, Bang. Silakan Ustaz Tata. Silakan Ustaz. Justru dalam Islam itu jelas ya. Makan makanan udah jelas. Dan tanda-tandanya mudah kok. Kalau berjenis burung yang haram itu yang memburu buruannya pakai cakar kayak elang gitu tuh. Kalau binatang yang di bawah di darat yang bertaring, tanda-tandanya itu haram. Makanya yang kedua sangat dimudah gini, yang makanannya satu biasanya kayak rumput gitu, kayak jelasan apa udah dikasih tahu kok, cuma tidak mau belajar, kayak bingung, padahal jelas. Misalnya buaya, ya buaya itu ya haram sudah, secara dalil ya haram. Baik itu atau kalau secara kesimpulan binatang yang menjijikkan itu, tikus apa semuanya haram, atau yang bertaring gitu. Ya kayak gitu, kata siapa ada jelas. Terus ada ulama ada beda pendapat mana yang benar.
Nah, biasanya itu yang nanya atau ustadznya kurang menjelaskan itu. Ketika ini membahas furu, seharusnya jangan dikatakan sana salah, enggak. Ya, sama-sama benar gitu. Cuma kadang-kadang ustadznya atau yang penanyanya menyampaikannya itu kurang tepat, sehingga di framing salah. Ini kok bertengkar, yang satu haram, yang satu enggak. Padahal sudah jelas, sesuatu yang hilafiyah tidak bisa kita tentukan haram. Itu karena ada perbedaan. Kalau masalah ibadah, biasanya hilafiyah itu yang furu, yang cabang. Nah, ketika ada dua, ulama satunya A, satunya B. Dua-duanya ini dilakukan Nabi, tinggal memilih kita. Mana yang salah? Ya tidak ada yang salah. Misalnya saya dalam hal ibadah kunut dengan tidak doa ya di dalam sholat subuh. Satunya enggak. Kan dua-duanya ada dalilnya dilakukan Nabi. Ya gak salah, wong Nabi sudah menyampaikan, taraktu fikum amro ini lantadillu matamasatum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan dua perkara, selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Jadi melakukan apapun kalau sudah ada dalilnya Quran hadis, ya gak salah. Gitu. Makanya harus mengikuti ulama, biar tidak langsung memutuskan orang lain salah, enggak. Al ulama warasatul anbiya. Warisannya Nabi ini ya ulama ini. Jangan ditinggalkan. Biar kita itu tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Gak ada dalam Islam itu. Cuma kalian aja yang mendengar itu kok gini ya? Enggak. Coba kamu nanya ke saya. Sebutkan contohnya di mana yang ada perbedaan ulama. Akan saya jelaskan. Supaya orang tidak salah paham. Apa yang disampaikan Ustadz sana itu benar sebenarnya. Cuma yang mendengar salah. Gitu ya. Cara yang dijelaskan Ustadz itu ada yang tidak paham orang-orang itu. Sehingga oh berarti ini yang benar. Ustadz sana salah. Akhirnya gitu. Padahal dua-duanya benar sebenarnya. Makanya kalau bahas ke saya itu kasih contoh. Biar saya tidak memvonis. Oh enggak salah itu. Biar tidak gitu. Oh tata, kenapa dalam Islam kok ada perbedaan gini-gini? Dalam hal apa? Harus tahu saya. Sehingga saya menjelaskan, enggak Ustaz ini enggak salah. Sama seperti orang, kadang-kadang kan datang kan, tata, itu loh Bang Juma itu gini-gini. Kamu yang salah, tak gituin. Karena saya tahu maksudnya. Gitu. Kamu yang mendengar salah paham. Saya dengan Bang Juma, Bang Andi atau yang lainnya udah 10 tahun udah dengan Bang Juma itu. Tidak pernah apa. Cuma orang-orang kadang-kadang karena orang sudah benci ya, dipelintir-pelintir. Ya selalu saya menyampaikan, oh kamu yang salah. Bang Juma menyampaikan seperti ini, maksudnya gini-gini. Arahnya kemana gitu. Ya. Jadi pendengar itu jangan langsung anu. Oke, silakan. Ya itu terjadi juga dengan Kristen gitu Bang. Ya, karena ya, Kristen kan ada yang mengharamkan, ada yang tidak. Oke, kalau di Kristen itu tetap dia pakai dalil lama, tidak boleh makan makanan yang apa binatang air yang tidak bersisik dan bersirip, tidak boleh makan unta. Itu Kristen masih teguh memegang itu. Tapi mereka tidak tahu kalau Taurat itu yang harus diketahui, Taurat itu hanya untuk Israel, bukan untuk dunia. Datanya jelas itu. Kalau begitu saya tanya ke Bang Kumis dulu. Kalau Bang Kumis sendiri itu di Kristen itu ada nggak sih hukum halal dan haram? Bang Kumis, di Kristen itu ada nggak makanan haram dan halal? Yang pokok Bang ya, itu yang nggak boleh dimakan itu darah. Makanan persembahan untuk dewa-dewa dan hewan yang mati tercekik. Itu tertulis di mana itu? Itu yang pokok. Tertulis di mana itu? Itu masih ikut. Nah, kan Yesus mengatakan darahnya janganlah kamu makan, itu ada di raja-raja itu. Bisa raja-raja. Makanan persembahan seperti kalau babi haram nggak? Dewa-dewa itu nggak boleh dimakan. Kalau babi haram nggak?
Babi itu dari perjanjian lama ada. Ya menurut Anda babi Perjanjian haram lama. nggak? Begini Bang, Kagak nyambung nih orang nih. Iya, semenjak ini tadinya kan sejarahnya itu kan Yesus diturunkan untuk orang Israel, gitu loh. Karena mereka menolak, Yesus disalibkan. Jadi perjanjian itu sudah dipenuhi semua. Kan awalnya itu Allah itu, ya. Babi itu haram nggak menurut Anda? Oke, saya tambahkan ya teman-teman. Itu sama dengan hadis Anda. Dia Bang Kumis dulu, diam dulu Bang Kumis. Kalau hadis lu pinter, giliran gua nanya babi lu nggak jawab. Banget lu. Jadi kalau silakan bro, tahu mentah. Ya. Orang Kristen itu sudah berada di dalam kemerdekaan. Kita lihat di dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah, surga, bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Yesus katakan juga, apa yang menajiskan kamu bukan yang masuk ke dalam mulut kamu, tetapi apa yang keluar dari mulut kamu, itulah yang menajiskan kamu. Jadi menurut Pak Tahu Mentah ini, semua binatang boleh dimakan oleh orang Kristen begitu ya? Ya, yang penting ketika kita memakannya, kita berdoa, maka semua makanan yang kita makan itu sudah dikuduskan oleh Tuhan. Oke. Contoh nih. Kita berdoa. Iya, saya kasih Tuhan, contoh Bang, udah Bang. Makanan ini ular. Nah. Iya, saya kasih contoh yang satu ya Bang ya. Ada bangke, di situ ada bangke nih, di situ ada ulat hidup. Bisa nggak dimakan itu ulat itu Bang yang hidup? Ulat hidup kalau orang itu bisa makan nggak apa-apa. Mantap sekali dimakan semua. Terima kasih Bang, Anda jujur. Karena apa? Yang Yesus bawakan itu adalah hukum anugerah, dosa yang tersembunyi dalam hati manusia. Makanya tadi saya katakan, yang keluar dari mulut kamu, ucapan kamu, tutur kata kamu yang jahat, itulah yang menajiskan. Kenapa dia menajiskan? Karena dia keluar dari hati. Kalau ini Bang, tikus sawah. Tikus sawah nggak apa-apa dimakan. Oh, dimakan. Kamu coro Bang. Kecoa. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan. Jadi surga itu bukan soal makanan dan minuman. Gak ada hubungan dengan surga. Iya. Jadi boleh juga makanan udah lah ya. Kalau ini Bang, boleh alkohol boleh ya? Di mana? Ya kan di situ ada apa itu banci, pemabuk, itu tidak ada kerajaan Allah. Orang pemilu nggak ada kerajaan Allah. Boleh minum alkohol nggak Bang? Kalau di Kristen? Nggak boleh lah. Boleh Bang. Ada perintahnya. Ada. Abang mah. Mana? Kamu bilang perjamuan kudus. Bukan. Di Amsal 3 nomor 6. Amsal 31 nomor 6 Bang. Di mana itu? Coba baca. Bacain ya. Berilah minuman keras kepada orang yang binasa dan anggur kepada orang yang pahit hatinya gitu. Boleh disuruh minum Bang. Yesus nggak pernah mengajarkan begitu. Di Amsal Bang. Ya. Bahkan saya baca dulu Bang. Tesalonika 4 ayat 5, Yesus bilang, bukan di dalam keinginan. Saya ulang Bang, saya baca lagi dulu ya Bang. Izin Bang, saya baca ya. Berilah minuman keras kepada mereka yang hampir binasa dan anggur kepada mereka yang berat hati. Biarlah ia minum dan lupakan kemiskinannya dan jangan ingat lagi kesengsaraannya. Jadi kalau Kristen itu lagi galau, putus cinta, lagi pusing, lagi galau gitu ya, ya boleh minum supaya. Ada ajaran begitu. Ini datanya saya baca. Sebab kerajaan Allah, sebab apa itu orang-orang yang peminum, ya. Ini apa dikasih data? Bencong, ya orang-orang yang ya tidak ada kerajaan Allah. Jadi Yesus itu mengungkap dosa-dosa yang tersembunyi dalam. Contohnya begini, di dalam hukum Taurat orang membunuh itu kan berdosa. Kalau membunuh di dalam Taurat, gimana sih Abang ini? Saya jelaskan ini dulu, supaya kamu tahu. Pakai data saya tadi Bang. Jangan dipotong dulu, saya jelaskan. Iya silakan. Jadi
Dulu kalau dibilang membunuh, orang-orang menikam. Saya nggak mau, jangan membunuh, minuman keras kok membunuh. Nah, orang menikam seseorang mati itu disebut membunuh. Tetapi Yesus lebih mengungkapkan akar kepahitan daripada membunuh itu. Membenci itulah penyebab pembunuhan. Udah cukup bang, gantian Makanya bang. Yesus katakan, Abang kemana-mana bang. Saya kasih data ya tadi Amsal 31 nomor 6 sampai 7. Ini saya kasih lagi nih. 1 Timotius 5 nomor 23. Jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit. Terhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi nggak boleh air putih saja, dicampur alkohol dikit bang. Perintah abang. Amsal 31 nomor 6, berilah minuman keras itu. Datanya ada bang. Buktinya di perjamuan kudus bang. Ada alkoholnya dikit bang. Kamu tahu nggak maksud perjamuan kudus? Apa maksudnya bang? Minum darah Yesus. Jadi darah kita ini kan darah yang sudah tercemar karena dosa, ya. Daging kita juga tercemar ketika Adam berdosa. Kejadian 3 ayat 3. Nah, supaya kita ini kudus sama seperti Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, tubuhnya dia yang suci, maka kita bisa bangkit. Sama seperti dia tunjukkan. Bang, pertanyaannya di perjamuan kudus yang diminum itu apa? Iya kan simbol darah apa itu? Anggur kan simbol darahnya Yesus. Iya, anggur itu beralkohol atau tidak? Ya, tidak lah, anggur yang tidak beralkohol. Masa yang bener bang, pada sempoyongan kok abang mau sembunyi. Mana orang kamu ngarang logi di sini? Terus kalau anggur apa yang tidak beralkohol bang? Anggur apa? Ya, anggur itu di negara-negara maju itu tidak ada yang memabukkan, ada yang tidak. Kalau kamu minum abang satu, ini jenis anggur bang, satu botol, anggur jenis apa yang Anda minum tidak ada alkoholnya? Apanya? Ya anggur yang sudah disuling kan? Ya bagaimana cara bikinnya? Ya kan dibeli di tempat-tempat tertentu. Emang ada dijual anggur tidak beralkohol? Emang bisa? Mana anggur beralkohol berapa? Ya anggur kolesong bang, ya warna merah itu semua beralkohol. Ya, kalian kan nggak perjamuan kudus, kalian nggak bisa bangkit nanti, kalian mati binasa. Yesus kan bilang, siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, yang tidak percaya dibinasakan. Nah itu sudah jelas itu kan. Kamu kan orang-orang yang menolak Yesus, yang menolak kebenaran, sama dengan Yahudi. Yesus bilang, bang, orang Yahudi jadi itu, yang Anda minum itu darah Yesus bang, darah Yesus. Cuma ngomong, kamu tahu kenapa orang Yahudi menolak Yesus? Karena mereka menolak kebenaran, ya. Makanya Yesus menyebut mereka itu keturunan ular beludak. Ini kemana-mana ngomongnya ini orang ini. Dia pindahin topik gitu loh. Bang, kalau diskusi itu step by step. Diskusi apa? Kemana-mana gitu loh. Kita bahas. Ya. Sekarang gini loh bang. Islam kan ada anggur. Dengerin dulu. Bang, kalau ngomong itu bang, step by step aja, tiktokan ya, santai gitu loh. Ngomong apa? Kasih topik. Tadi saya udah kasih data. Amsal 31 nomor 6 sampai 7, 1 Timotius 5:27 itu boleh minuman air keras bang. Mana? Orang mabuk itu tidak ada kerajaan Allah. Coba kau baca. Kau punya Bible nggak di situ? Gak ada gunanya. Ya coba bacalah. Oke, saya turun saja, nggak ada gunanya. Turun dia. Turun dia. Orang datanya ada kok. Naik lagi. Tidak peringatan itu Bang Andi tadi. Lanjut Ustaz. Lanjut. Ada aja nih orang ini data dilawan. Kena peringatan tadi. Naik lagi bang, tahu mentah ya. Ustaz, kalau minuman keras itu di dalam Al-Quran kok 3 kali perintah, 3 kali peringatan Ustaz. Bagaimana? Kok nggak sekaligus Ustaz pelarangan haramnya? Iya, Islam itu enaknya bertahap ya. Makanya kenapa orang Yahudi itu kaget ketika turun Taurat, karena sekaligus. Makanya bedanya Al-Quran dengan Taurat dan Injil, kalau Al-Quran nazzala, kalau Taurat dan Injil anzala. Sama-sama turun, cuma turunnya beransur-ansur kalau nazzala. Kalau anzala sekaligus. Nazzala alaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anjala Taurat wal Injil. Wa anjala Taurat dan Injil. Makanya mereka itu kadang tidak mampu.
Tiba-tiba dah boleh gini. Kalau Islam enggak. Awalnya Nabi Muhammad diutus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun itu udah ada perintah sholat. Ya, baru ketika Nabi itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu udah ada perintah. Baru ketika Mi'raj ada perintah. Ya, Isra Mi'raj itu. Puasa juga gitu, udah langsung ada puasa enggak. Bahkan turunnya puasa ini ayatnya di bulan bulan apa sekarang? Sya'ban ya. Tapi perintahnya Ramadan. Nah, sehingga orang siap-siap langsung. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di bulan Sya'ban turunnya. Kan enggak langsung puasa, Ramadan. 1 bulan lagi ya. Baru puasa. Begitu juga Homer itu udah langsung haram. Pertama menceritakan manfaat dan mafsadahnya dulu. Ini lo keburukannya Homer, ini lo manfaatnya. Lalu yang kedua, nanti ada kejadian ya. Menjauhi, jangan mabuk ketika mendekat sholat. Karena ada kejadian orang jadi imam, ya dia udah mau masuk waktu sholat kok dia mabuk. Belum ada perintah larangan belum. Akhirnya dia sholatnya muter-muter ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'bud wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'budun. Kapan nyampainya? Akhirnya ada larangan jangan minum homer ketika mau menjelang sholat. Lalu terakhir ada kejadian lagi. Ada orang bertengkar sampai dia memukul sahabat yang lain sampai berdarah. Hanya Rasulullah, kenapa sampai seperti ini? Sampai mukul pakai tulang kayak gitu ya. Sampai keluar darah gini. Kenapa? Kok bisa? Iya ya Rasulullah, karena yang ini mabuk gitu. Akhirnya turun ayat larangan udah mabuk itu. Bahkan nanti banyak lah